warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, merdeka. Merdeka. Baik, di sini ini adalah podcast pertama dari GMNI, yaitu Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, yang dimana bintang tamunya itu bukan bintang tamu sih, lebih baik narasumber gitu ya. Narasumbernya ada dua. Silakan perkenalan diri aja. Terima kasih. Nama saya Ariel Torik Sitorivanu. Saya alumni Universitas Brawijaya dan sekarang sedang menjadi peneliti independen. Oke, panggilannya Bung Ariel gitu ya? Iya, Oke. Silakan Mbaknya, aduh ada Mbak cantik nih di sini. Makasih loh Mbak Erika. Oke, perkenalkan aku Erika, mahasiswi Universitas Brawijaya dan sekarang juga lagi kerja di Suara Jatim Pos sebagai presenter. Oke, waduh, ini saya bersama orang-orang hebat sepertinya ya. Tadi kan udah perkenalan dua-duanya. Kalau nggak kenal maka nggak sayang. Kalau udah kenal sayang-sayangan. Oke, kenalkan, aku Devita Eka Putri-Doyanti, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan Kesejahteraan Sosial, perwakilan dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia bidang kesalinahan. Oke, di sini kita akan bahas tentang Hari Ibu. Ngomong-ngomong masalah Hari Ibu, bukan masalah sih, tentang Hari Ibu. Apa sih singkat aja ya, Hari Ibu tuh menurut Mbak Erika dengan Bung Ariel. Oke, Bung Ariel dulu mungkin ya. Perempuan dulu. Oke, perempuan pertama ya. Silakan Mbak Erika. Kalau menurut aku sendiri ya, Hari Ibu itu suatu momentum menyadarkan suatu jasa untuk seorang ibu. Bahkan tidak ibu aja, bisa sebagai istri, untuk wanita, untuk perempuan, untuk ibu, itu juga bisa sebagai bentuk jasa, memberikan ucapan buat ibu untuk jasa-jasanya. Karena kan ibu itu kan bukan suatu hal yang mudah ya, sebagai ibu itu kan memiliki tanggung jawab ganda, mengurusi ekonomi keluarga, rumah tangga, sosial dan masih banyak lagi gitu. Oke. Kalau dari pandangan Bung Ariel gimana nih? Singkat aja. Oh, singkat aja. Oh, panjang. Jangan dalam-dalam dulu. Dari segi gimana ya? Segi historis ya apa ya? Iya, terus aja. Aku coba mau melihat dari segi historis dan ekonomi politik lah ya. Tadi Mbak Erika udah bilang dari segi sosial ya. Dari segi historis, kita tahu bahwa Hari Ibu kan ditetapkan di Indonesia di akhir tahun 1950-an ya, melalui salah satu keputusan presiden bahwa Hari Ibu adalah hari nasional yang bukan hari libur. Nah, untuk tanggal Hari Ibu sendiri itu mendasarkan diri kepada pelaksanaan Kongres Perempuan Pertama Indonesia di tanggal 22 sampai 25 Desember 1928. Nah, konteks kongres ini kan sangat luar biasa besar lah kawan-kawan sekalian, dan nggak bisa kita pungkiri bahwa istilah ibu di Indonesia punya tanggung jawab sosial politik yang besar gitu. Kenapa? Karena dari segi ekonomi politik kita bisa ketahui bahwa sekarang Hari Ibu di Indonesia dijumbuhkan dengan Mother's Day yang berasal dari Amerika Serikat, di mana ada diskon, kemudian ada kartu ucapan dan sebagainya di Hari Ibu untuk menunjukkan kasih sayang kita kepada ibu. Nah, padahal sebenarnya nggak seperti itu. Kalau kita bisa baca di kajiannya Susan Blackburn tentang Kongres Perempuan Pertama Indonesia, di situ banyak ini ya, Devita ya, banyak perdebatan gitu loh, bahwa istilah ibu, istilah perempuan, wanita, bini, istri dan sebagainya itu saling dipertukarkan. Kita bisa lihat dari pidatonya Siti Sundari, salah satu pemimpin perempuan nasionalis Indonesia awal, dia mengatakan bahwa perempuan dan ibu itu punya tanggung jawab politik besar untuk memimpin bangsa, untuk mendidik anak bangsa. Artinya apa? Di sini kita nggak bisa menyamakan Hari Ibu dengan Mother's Day. Ibu di sini punya konotasi yang besar lah di Indonesia. Kenapa? Karena secara antropologis ibu tidak hanya merujuk kepada orang tua biologis kita, tapi bisa kepada tetangga kita, orang lain kita, atau saudara kita yang kita panggil sebagai ibu. Seperti di Jawa ada ibu gede, bude seperti itu. Nah, seperti itu. Oke. Waduh, ini masalah politik ya, politiknya. Oke, sebelum jauh, ini kan kemarin ada bukan wawancara sih, lebih tepatnya meminta argumen dari beberapa mahasiswa. Mungkin bisa kita tayangkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Merdeka.
Saya Bahrul Santoro, saya sebagai komisaris GMNI Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya diminta untuk pendapatnya mengenai Hari Ibu. Yang saya mengerti di Hari Ibu adalah pada sejarahnya pada saat itu Bung Karno pada saat Kongres Perempuan, Bung Karno mengingat tokoh-tokoh perempuan sebelumnya seperti Dewi Sartika, Cut Nyak-Dien dan lain-lain. Di sini Bung Karno mengingat pada saat Hari Ibu ini menjadi pengingat bahwasannya seorang ibu ini tidak hanya berkutat masalah pada masak. Kalau bisa kita bilang kayak masak, manak, macak, itu tidak betul. Tapi di sini seorang ibu juga harus pintar dalam merawat anaknya, pintar dalam berumah tangga. Jadi di mana seorang ibu itu harus memiliki pendidikan yang lebih, yang harus disamakan oleh kaum laki-laki. Jadi pada Hari Ibu ini bukan hanya sekedar mengingat kita pada kecintaan kita kepada ibu kita, tapi di mana kita bisa menyamaratakan antara ibu dengan ayah, begitu kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Rahayu Merdeka. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Akbar. Saya dari mahasiswa FISIP UMM jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial tahun 2018. Menanggapi Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember, menurut saya dalam memperingati Hari Ibu tidak hanya diperingati dalam 1 tahun sekali, akan tetapi pada setiap harinya merupakan hari yang spesial bagi ibu kita. Mengingat bahwasannya Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan di dalam hadis, yaitu ibumu, ibumu, ibumu baru ayahmu. Dengan begitu posisi ibu begitu diagungkan sehingga mendapatkan kedudukan spesial dan istimewa, terutama bagi anak-anaknya. Saya atas nama pribadi mengucapkan selamat Hari Ibu kepada seluruh ibu di Indonesia. Semoga kalian semua tetap semangat dan menjadi ibu yang baik serta menjadi suri tauladan. Baik, kesan dan pesan saya untuk Hari Ibu, terutama untuk ibu saya pribadi, saya dalam waktu 21 tahun saya hidup tidak lepas dari kasih sayang dan pendidikan yang diberikan oleh ibu saya. Maka semaksimal mungkin saya berharap kepada diri saya pribadi dan kepada teman-teman saya yang masih memiliki ibu agar dapat memberikan yang terbaik lah untuk ibunya masing-masing dan bisa menyenangkan hati dari ibu dan juga kedua orang tuanya. Mungkin sekian kesan dan pesan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sang Bajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Gilang Zakaria dari Program Studi Hubungan Internasional Angkatan 2019. Ibu menurut saya merupakan guru pertama bagi anaknya. Ibu merupakan pahlawan bagi anaknya. Tidak ada hati yang sekuat hati ibu. Karena menurut saya, satu ibu mampu untuk mengasuh 10 anak, tetapi 10 anak belum tentu mampu untuk mengasuh satu ibu. Maka dari itu saya mengucapkan selamat Hari Ibu pada seluruh ibu di dunia, terutama di Indonesia. Dan harapan saya ibu dapat menjadi role model bagi anak-anaknya demi kemajuan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Kebajikan, Rahayu. Nah, itu kan tadi ada yang berbicara bahwa Hari Ibu itu nggak harus diperingati loh, setiap Hari Ibu. Jadi momen penting Hari Ibu tuh bisa setiap hari. Nah, itu gimana tuh? Dari Mbak Erika dulu deh. Tidak harus setiap hari katanya, tidak perlu diperingati lebih tepatnya. Kalau menurut aku sih memang untuk diperingati tidak ya. Kalau untuk dihargai pastinya setiap hari. Mungkin bentuk memperingati kita itu adalah menyiapkan satu tanggal atau satu hari itu saja yang untuk paling spesial gitu. Meskipun setiap harinya sudah spesial. Maksudnya kan yang satu hari ini kan secara menyeluruhan ya. Mungkin semua negara, semua bangsa juga saling memberikan penghargaan untuk ibunya atau untuk istrinya, untuk wanita yang merasa dispesialkan oleh dirinya gitu. Jadi kalau misal kita menghargai pastinya setiap hari. Tapi kalau untuk memperingati, memberikan apresiasi lebih itu mungkin ya boleh-boleh aja kalau diberikan tanggal-tanggal tertentu. Oke, jadi nggak harus tanggal itu, kalau memang menghargai kan bisa setiap hari. Benar. Bung Ariel gimana nih? Kalau dari saya sendiri harus dibedakan ya, Oke. dari kita ya, dari dua konteks gitu. Kalau memang Hari Ibu itu
ya ini kan kewajiban kita sebenarnya untuk menghargai benar, ibu kan. benar. Ya itu harus setiap hari. Nah Benar. tapi jangan kita lupa bahwa ya itu tadi seperti yang saya sampaikan tadi, jangan kemudian hari ibu diperingati cuman simbol gitu loh, kita memberikan hadiah ke ibu dan lain sebagainya gitu. Nah itu jatuhnya malah ya kita nggak menghargai ibu dong, malah padahal seharusnya setiap hari kita menghargai ibu gitu. Itu sih. Oke. Jadi setiap hari itu kita harus menghargai apa namanya sosok ibu. Seperti yang tema kita yaitu pahlawan perempuan di mata anak bangsa. Ini kan di hadapan saya kan ada dua orang yang apa ya sebagai anak bangsa yang sangat mendominasi gitu loh. Gimana nih pandangan dari anak bangsa sosok pahlawan perempuan? Gimana? Bung Ariel dulu deh gantian. Kalau dari saya sendiri, saya merujuk ke pandangan Siti Sundari ya yang di pidatonya di Kongres Perempuan itu, bahwa kata ibu bisa dipertukarkan dengan gampang gitu, dengan perempuan, istri dan lain sebagainya. Jadi kita jangan kemudian berkonotasi bahwa ibu itu spesial, kemudian perempuan yang belum menikah itu spesial gitu. Itu bukan konteks sejarah di Indonesia. Gitu. Jadi istilah hari ibu ya perempuan semua gitu. Dan memang kita harus melihat bahwa posisi perempuan ya memang sebagai pahlawan bangsa. Kenapa? Karena dari segi pendidikan pertama yang memberikan siapa? Ibu kan? Ibu. Dan kemudian dari sejarah pergerakan bangsa Indonesia yang bertepus rumus, yang kemudian turut di depan juga perempuan juga gitu. Kenapa? Karena di banyak kajian sejarah di masa Orde Baru, posisi perempuan itu di apa istilahnya ya, di domestifikasi gitu, bahwa perempuan itu ya tempatnya di rumah. Perempuan itu kalau organisasinya di rumah wanita, meskipun suami dan sebagainya. Padahal itu bukan konteks sejarah bangsa Indonesia. Perempuan kita ya akan senjata di era kemerdekaan seperti itu. Nah, jadi itu harus jadi kesadaran kita bersama gitu loh, teman-teman sekalian gitu, bahwa pola-pola ideologis dan politik kebudayaan yang menjadikan perempuan ada di rumah, perempuan nggak bisa berpartisipasi aktif di dalam politik dan sebagainya, itu sudah nggak zamannya gitu. Itu ideologi Orde Baru lah ya. Kalau katanya Julia Surya Kusuma kan state ibuism. Padahal perempuan ya pahlawan bangsa di apa namanya Indonesia Raya juga kan, anak-anak bangsa kan jadi pandu bagi ibu. Ibunya siapa? Ya Indonesia seperti itu. Artinya apa? Bangsa kita punya penghargaan lebih terhadap ibu seperti itu. Oke. Jadi kata-kata ibu itu nggak harus orang yang sudah mempunyai anak gitu kan. Jadi semua misal nih belum menikah, jadi tetap harus dihargai seperti itu. Pasti. Karena gini deh, banyak teman-teman kita yang kemudian merasa bahwa wah hari ibu di Indonesia itu aneh gitu loh. Karena harusnya kan perempuan secara general kan yang atau salah satu artikel mengatakan bahwa bukan hari ibu tapi hari pemberdayaan perempuan. Saya nggak sepakat. Karena apa? Karena kata ibu itu punya konteks sejarah itu tadi. Jadi jangan teman-teman bayangkan ya bahwa ketika pemerintah menetapkan hari ibu itu kemudian pemerintah Bung Karno ya pada waktu itu Bung Karno merasa bahwa perempuan yang belum menikah nggak penting secara politis, tidak seperti itu. Karena ya itu tadi, kalau teman-teman baca di dalam pidato-pidato di Kongres Perempuan, meskipun dari organisasi Aisyah atau organisasi wanita Katolik, dari organisasi PNI dan sebagainya mereka berbeda pendapat ya, tapi mereka secara semantik mereka sepakat bahwa kata ibu, kata perempuan, istri dan sebagainya sama, setara, bisa dipertukarkan gitu. Oke. Oh, dari Mbak Erika ini gimana? Kata pahlawan perempuan di mata anak bangsa. Sedikit banyak aku setuju ya dengan opini yang disampaikan sama Mas Aryan, karena benar sih seorang wanita itu harus terus memperjuangkan hak-haknya agar setara bisa dengan laki-laki gitu, dan bisa terus berorganisasi secara demokratis dan bisa secara maupun dari segi ekonomi, sosial dan lainnya. Mau apapun itu status sosial seorang wanita itu sangat-sangat betul kalau dia harus dihargai. Oke, jadi kalau ada generasi sekarang, ya kita bilang generasi milenial lah ya. Kalau ketika ditanya apa eksistensi dari hari ibu itu apa buat keseluruhan atau hanya ibunya saja, terus dia menanggapi ya buat ibuku doang dong, kan ini kan hari ibu. Nah itu gimana tuh? Dari Mbak Erika dulu, gimana? Kalau menurut aku sih kembali ke opini masing-masing ya, karena kan mungkin ada beberapa orang yang menspesialkan orang lain lebih dari ibunya. Maaf, ini memang ada ya terkadang ya. Dan itu sih menurut aku salah atau enggaknya
nggak bisa menilai ya, karena opini orang lain kan belum tentu juga sama seperti opini yang kita lontarkan seperti itu. Terus kalau misalnya hari ibu ini untuk ibuku doang juga boleh, benar. Dan kalau misalnya bahkan kalau misalnya dispesialkan itu sama ya ibunya atau orang lain yang dispesialkan itu juga lebih benar lagi. Gitu sih kalau menurut aku, Kak. Oke. Dari Bung Arel nih gimana nih? Kalau dari saya sendiri kan di awal tadi sudah saya sampaikan ya bahwa hari ibu kita itu terintrusi ya atau kemasukan dan paham kapitalis dulu di dalam Mother's Day dari Amerika itu tadi. Banyak diskon 20% beliin make up buat ibu Untuk gitu, ibu. dan sebagainya. Nah, semangat itu itu bukan semangatnya bangsa Indonesia ya, karena hari ibu itu ya untuk ibu kita ya wajib gitu loh. Tapi jangan lupa bahwa hari ibu sesuai dengan semangat Kongres Perempuan pertama ya bisa perempuan lain, bisa ibu kita secara biologis dan sebagainya gitu. Karena secara antropologis peran ibu ya bukan ibu kita secara biologis saja. Nah, artinya apa? Artinya ada semangat apa ya, emansipasi gitu yang harus dibawa bukan hanya untuk perempuan saja tapi juga oleh laki-laki untuk emansipasi perempuan gitu. Jadi nggak sebatas hanya untuk ibu kita saja. Oke, jadi ditarik kesimpulan bahwa itu tuh juga tidak harus dengan ibu kita saja, kan di sini kan juga banyak perempuan atau ibu-ibu yang lainnya. Jadi kita menghargai gitu. Benar. Menghargai perempuan secara besar. Gitu. Oke. Lalu jadi di hari ibu ini juga tidak dengan semata-mata cuma hari ibu aja. Seperti yang disampaikan, oh hari ibu ini aku sampaikan kepada ibuku. Atau padahal di dalam hari ibu tersebut juga banyak pesan-pesan atau arti tersendiri dari hari ibu. Nah, satu atau dua kata lah yang mencerminkan benar makna dari hari ibu itu gimana sih? Gitu. Dari Bung Arya mungkin? Kalau dari saya, ya untuk ibu itu adalah segalanya. Karena ibu itu sekolah pertama bagi anak-anaknya dan kita ambil contoh dari keluarga. Kalau bapak sebagai kepala yang bekerja hanya bapak, kemudian bapak kurang, ya yang harusnya tambahan ibu, seperti itu. Itu untuk ibu ya. Dan kita sebagai anak ya berkewajiban lah untuk menghormati ibu setiap hari. Tapi terkait dengan hari ibu, jangan dilupakan bahwa banyak kasus pelecehan seksual, kekerasan seksual di Indonesia gitu. Jadi jangan hanya mengecilkan hari ibu di dalam konteks keluarga saja, bahwa saya sebagai anak kemudian harus menghormati ibu saya, bukan seperti itu, tapi ke perempuan secara garis besar. Karena seperti yang dikatakan oleh Bung Karno, bahwa perempuan punya peran yang sangat besar dalam pembangunan bangsa ini. Kalau laki-laki dan perempuan, kata Bung Karno lagi ya, seperti dua sayap burung itu tidak saling bersinergi, ya pasti pembangunan bangsa kita tidak akan berjalan dengan baik. Oke. Jadi Amerika gimana nih? Kalau dari aku sih lebih hari ibu itu untuk memperingati suatu bentuk apresiasi kita terhadap wanita dalam memperjuangkan hak-haknya, meskipun itu untuk hak dia sebagai seorang ibu di rumah ataupun di luar rumah. Jadi dia bisa memperjuangkan hak-haknya itu bisa di lingkungan dia sendiri maupun di lingkungan luar hidup dia gitu, seperti itu. Oke. Jadi di hari ibu itu bukan hari ibu aja sih, untuk para ibu-ibu ataupun para perempuan semuanya. Jangan terlalu terlena dengan kata kalau perempuan itu nggak bisa apa-apa. Betul. Gitu, Oke. Jadi perempuan itu bisa melakukan hal apapun, apalagi yang dilakukan oleh laki-laki, gitu kan? Mungkin ada pesan dan kesan untuk hari ibu atau pesan untuk pemuda tentang hari ibu dari Mbak Erika? Kalau dari aku sih, ibu itu kan bukan harus kita melahirkan seorang anak baru kita bisa dipanggil ibu ya. Jadi meskipun hari ibu itu juga bisa untuk memperingati hari wanita atau hari perempuan menurut saya ya. Iya. Jadi bisa menghargai lebih perempuan dan bisa memberikan ruang untuk perempuan mengekspresikan dirinya gitu. Jadi bagaimana perempuan itu bisa standar haknya dengan laki-laki, walaupun memang di samping itu laki-laki dan perempuan itu memiliki hak-hak dan tugas sendiri dalam kehidupannya, tapi juga tidak bisa disampingkan bahwa wanita juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki di bidang ekonomi maupun sosial dan lainnya, seperti itu. Oke, dari Bung Arya? Kalau dari saya sederhana saja, banyak permasalahan bangsa ini yang menyangkut dengan perempuan. Sudah saatnya bangsa kita prihatin dan khawatir terhadap tingginya kasus pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan. Jadi terkait dengan hari ibu 2021 ya sudah sewajarnya kita melakukan advokasi, menyuarakan bahwa ya hak perempuan harus dipenuhi. Betul. Kenapa? Karena ketika hak perempuan tidak
terpenuhi, maka pastikan bahwa hak laki-laki juga tidak akan berubah. Betul, setuju banget sih. Kesetaraan gitu ya. Benar, Oke. karena juga melihat pelecehan seksual di Indonesia semakin meningkat dan itu suatu momok menurut aku sebagai wanita ya. Itu menurut aku benar-benar menakutkan sih. Jadi kita itu mau bergerak bebas juga takut karena di sini sebenarnya yang dibenahi pikirannya tidak wanita saja tapi juga laki-laki seperti itu. Jadi di Hari Ibu ini juga berharapnya tidak hanya memperingati kita memberikan bentuk apresiasi kita terhadap ibu tapi juga kita bagaimana sih memperlakukan perempuan dengan baik dan bijak seperti itu. Ya, betul sekali sih. Apalagi pelecehan seksual di tahun ini mungkin semakin meningkat. Benar. Ya. Jadi lebih baik kita janganlah melihat cuma sebelah mata. Lebih baik Benar. kita lihat dengan kedua mata, apalagi jangan pernah menutup mata bahwa perempuan itu jadi pahlawan atau menjadi emas Betul. bagi bangsa seperti itu. Ada pesan dan kesan buat ibunya sendiri-sendiri nih. Aduh, dalam kan? Yuk dari Bang Ariel, ada pesan dan kesan untuk ibunya. Ya kalau untuk ibu saya apa ya? Ya ibu segalanya ya, meskipun banyak dan sering keras gitu. saya gitu. Berargumen gitu ya. Berargumen gitu ya. Ya tapi ibu segalanya. Karena nggak bisa kita pungkiri bahwa ya ibu itu sekolah pertama bagi Anak-anaknya. gitu. Apalagi kalau seperti saya, keluarga saya itu keluarga besar. Iya. Jadi ibu itu nggak cuma ibu biologis saja, tapi juga tante saya, bude saya, nenek saya dan sebagainya. Ya itu bangsa Indonesia beragam. Oke, karena kan Indonesia bersatu karena keberagamannya. Nah, benar. Oke, Mbak Erika gimana nih untuk ibunya? Kalau aku untuk ibu saya yang pastinya saya tahu kalau saya biasa manggil mama ya. Oke. Jadi mungkin pembahasannya mama gitu Oke. aja. Untuk mama saya tahu kalau berperan sebagai seorang ibu itu memiliki peran ganda, yakni pastinya tidak mudah, harus mengurus rumah tangga, di luar rumah tangga juga harus bisa menstabilkan keadaan tersebut. Dan untuk mama, saya pasti tahu kalau yang dihadapi mungkin tidak mudah, tapi saya tahu kalau mama selalu bisa. Dan untuk saya bisa sampai saat ini dan bisa seperti ini juga siapa lagi kalau bukan karena mama. Karena saya percaya ada suatu kata-kata yang bikin saya termotivasi, selalu ada orang hebat di balik wanita yang hebat. Dan wanita itu menurut saya adalah ibu saya. Ibu saya. Oke. Karena kan juga lebih diutamakan ibumu dan ibumu. Ibumu, benar. Jadi pesan buat seluruh ibu yang ada di Indonesia, tetaplah semangat, terus berjuang, jangan pernah merasa selalu tersingkirkan, apalagi oleh laki-laki, karena kita adalah garda terdepan bangsa Indonesia. Nah, dan Seperti saya itu. mau sedikit tambahan untuk kasus pelecehan mungkin Oke, ya, Kak. silakan. Untuk semua yang mungkin akan menonton tayangan ini, saya memberikan pesan bahwa perempuan itu melahirkan peradaban. Jadi Betul. tidak cocok bukan tidak cocok, sangat tidak baik untuk kalian lecehkan, kalian kasari dan kalian perlakukan di bawah kalian, terutama laki-laki. Karena sejauh ini pelecehan juga banyak dilakukan itu oleh laki-laki ya. Sesama jenis mungkin pelecehan tidak banyak, hanya kurang support aja. Woman support woman-nya kurang gitu. Betul. Dari Bang Ariel mungkin? Cukup sih. Cukup. Dukung RUU PKS. Bener, dukung RUU PKS. Apalagi udah nyamperin di nomor Nah, 30 Yang melahirkan peradaban tidak cocok sangat tidak baik untuk dilecehkan. Betul. Karena tanpa ibu dan tidak ada yang melahirkan peradaban, Indonesia tidak akan berkembang. Betul. Jadi hargai ibumu, hargai perempuan, apalagi perempuan-perempuan yang melahirkan generasi bangsa ke depannya. Betul. Biarkan mereka bersuara, biarkan mereka berekspresi, menunjukkan sisi yang harus dia tunjukkan sebagaimana mestinya. Seperti itu. Ariel, kenapa nih? Ayo, bersuara dong. sebagai Mungkin karena kita Iya. sama-sama perempuan jadi tahu yang kita rasakan dan kita tahu itu. bagaimana ruang yang kita tunjukkan kepada publik gitu. Kita yang lebih tahu karena kita perempuan mungkin Nah, ya. betul. Karena begini, perempuan itu punya pengalaman yang unik. Benar. Kenapa? Karena tubuh perempuan itu perempuan bisa melahirkan, bisa menyusui dan sebagainya. Laki-laki nggak bisa. Dan dari situ kan kemudian perempuan dikonstruk bahwa ya udah kamu di rumah aja, kamu mengurus anak dan sebagainya. Padahal ketika kemudian perempuan bekerja, mencari uang dan sebagainya, bebannya ganda. Benar. Itu tidak dialami laki-laki. Benar. Karena ada tambahan sih dari aku. Karena yang saya tahu ya, kodrat wanita itu hanya 3. Melahirkan, menyusui, dan menstruasi. Di luar itu, wanita maupun pria sama-sama bisa melakukan pekerjaan tersebut. Gitu. Nah, Jadi sangat setuju sih sama opini dari Mas Aryan. Betul. Masalah kemudian terkait dengan pelecehan seksual ya, laki-laki dan perempuan itu bisa loh mengalami pelecehan seksual. Benar. Tapi kemudian jangan lupa
budaya kita, peradaban kita, dan nggak cuma di Indonesia aja, di banyak peradaban dunia ya, memposisikan perempuan itu di bawah laki-laki. Karena itu tadi loh, perempuan tuh kayak, duh kamu tuh lemot gitu loh, Iya. karena kamu menyusui, kamu mengurus anak dan sebagainya. Betul, Padahal bukan seperti itu gitu loh. Di Jawa, kalau Mbak Devita pernah, kebetulan skripsi saya meneliti tentang petani-petani di Tulungagung Selatan ya, perempuan-perempuan itu juga bekerja bersama suaminya gitu loh. Nah, hal-hal seperti itu yang nggak dilihat oleh masyarakat kita hari ini kan. Iya. Soal perempuan tuh lemah, kamu tuh ngapain sih kayak gini, pakai baju yang tertutup. Di London itu ada riset korban pelecehan seksual itu bajunya tertutup. Nah, itu kan artinya ada relativitas budaya di situ kan. Padahal laki-laki dan perempuan itu derajatnya sama. Derajat dalam arti apa? Dalam hal fisik, kemudian dalam hal pekerjaan dan sebagainya, mereka bisa sama-sama melakukan itu. Kita nggak bisa lupa, laki-laki dan perempuan di era pergerakan nasional ya, juga mereka apa ya, sama-sama bergerak bersama gitu loh, Mbak Devita ya. Kita melihat ada Soekarno, ada Hatta, Syahrir dan sebagainya. Tapi ada juga Maria Ulfa, S.K. Trimurti, S. Mukia Kertapati dan sebagainya, yang mereka juga ikut bergerak gitu loh. Soekarno di era pergerakan merdekaannya tanpa indeterminasi, saya percaya dia nggak akan mungkin bisa bergerak. Betul. Nah, oleh karena itu ya momentum Hari Ibu ini harus kita rayakan sebagai hari emansipasi perempuan gitu. Betul, memperjuangkan Memperjuangkan haknya. hak perempuan. Hak perempuan itu apa sih? Hak perempuan itu nggak cuma bisa bekerja sama dengan laki-laki. Teman-teman jangan salah ya. Di tahun 70-an Barat itu membuat wacana bahwa perempuan itu harus bisa bekerja bersama dengan laki-laki. Di mana mereka bekerja? Di dalam dunia ketiga, Indonesia dan Asia dan sebagainya. Nah, permasalahannya adalah buruh murah adanya di sana. Ketika laki-laki itu habis bekerja dan sedangkan industri itu masih kekurangan buruh, otomatis perempuan harus bekerja. Nah, ini yang kemudian kita luput loh. Ketika kemudian perempuan bisa bekerja, ya sudah selesai permasalahan. Padahal nggak cuma itu, di dunia kerja perempuan juga mengalami pelecehan, perempuan mengalami kekerasan dan sebagainya. Sebelum ada undang-undang ketenagakerjaan, mungkin perempuan belum punya hak untuk menyusui dan sebagainya. Itu harus kita sadari kawan-kawan sekalian. Apalagi ketika kemudian kita berbicara terkait dari ibu di era yang saya katakan tadi, state ibuism, di era Orde Baru. Perempuan itu di rumah, perempuan itu anggun, perempuan itu cantik dan sebagainya. Nah, ini di mana namanya? Di Kongres Perempuan pertama, R.A. Sukonto, kakaknya Alisa Suamijoyo dan kemudian Nyi Hajar Dewantoro, mereka berdua ada di posisi itu. Mereka berdua mengatakan bahwa perempuan itu harus bersih, perempuan itu harus ini dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwa gerakan perempuan di Indonesia sebenarnya dinamis gitu ya, nggak setara gitu, nggak setara dalam arti kalau perempuan harus bekerja semua harus bekerja, bukan seperti itu Mbak Devita. Artinya apa? Artinya ada loh perempuan yang sebenarnya ingin di rumah, gitu. Tapi kan kemudian di era Orde Baru posisi-posisi perempuan domestik itu dilegitimasi oleh Orde Baru melalui apa? Melalui Dharma Wanita, melalui apa? Melalui PKK dan sebagainya. Akhirnya apa? Seolah perempuan itu nggak bisa berpolitik, perempuan itu nggak bisa bersuara dan sebagainya. Ketika di tahun 90-an Bu Mega muncul untuk mengatakan bahwa Orde Baru sudah melakukan kesalahan demokrasi dan sebagainya, Orde Baru seolah panas gitu loh. Oh, ada perempuan bersuara dan sebagainya, padahal perempuan bisa di rumah dan sebagainya. Akhirnya apa? Bu Mega dan banyak politisi-politisi perempuan yang lain didiskriminasi oleh Orde Baru. Padahal kenyataannya bangsa kita juga didirikan oleh perempuan hebat. Itu seperti itu. Sangat jelas ya. Menyuarakan perempuan itu sangat menggebu-gebu. Benar. Jadi gini ya, Bisa disimpulkan. Gimana tuh? kalau emang sosok laki-laki maupun perempuan lah, ketika ingin melecehkan seorang perempuan, ingatlah ibunya. Gitu. Apakah Anda atau kalian atau saudara perempuannya? Relasi saudara atau ibunya dilecehkan? Kan tidak. Jadi jangan semena-mena untuk melecehkan perempuan atau wanita-wanita yang di luar sana. Betul. Tetap ingat ibunya gitu loh. Kalau kalian sayang dengan ibumu, sayanglah juga kepada perempuan-perempuan yang lainnya. Betul. Karena tanpa perempuan juga nggak akan melakukan peradaban. Peradaban, Gitu, kan? betul. Apalagi menghargai kamu. Betul. Siapa tahu dia jodohmu. Oke. Cukup itu saja ya. Sebenarnya sangat sudah cukup ini Mbak Devita. Sebenarnya kalau mau bahas menyeluruh tentang ibu tuh banyak Banyak sekali, dan kan? sangat luas sih kayaknya.
Apalagi ya itu tadi lah, ibu adalah sosok pahlawan terdepan bagi bangsa Indonesia, apalagi yang melahirkan peradaban. Oke, mungkin teman-teman itu saja. Buat teman-teman jangan lupa untuk share atau like video ini yang ada di Instagram GMN IUMM ataupun yang ada di mana? Di YouTube-nya Suara Jatim Pos. Oke, jadi di sini kita tuh Kolaborasi. kolaborasi antara GMN UMM dengan suarajatimpost.com. Seperti itu. Jadi buat teman-teman tetap saksikan podcast kita di hari selanjutnya. Semoga kita bertemu dengan keadaan sehat walafiat. Buat Mbak Erika dengan Mas Arya, lupa lah ya. Ini tetap jaga kesehatan terus. Semoga kita bisa bertemu di hari selanjutnya. Baik, terima kasih juga Mbak Devita atas waktunya untuk kita bisa bersuara. Iya nih. Merayakan Hari Ibu. Benar. Keringat ini loh. Oke, kalau gitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi, Santi, Santi. Merdeka. Merdeka.